Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karena rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan lisan di mana berjudul dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas dan terampil, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pendidikan semestinya menjadi sektor yang diprioritaskan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam alokasi anggaran. Namun dalam kondisi tertentu, pemerintah maupun lembaga pendidikan kerap melakukan efisiensi anggaran, yakni penghematan atau penyelesaian pembiayaan dengan tujuan menekan pengeluaran dan mengoptimalkan penggunaan dana. Meski efisiensi anggaran merupakan langkah yang wajar dalam pengelolaan keuangan, penerapannya di sektor pendidikan memiliki sejumlah dampak yang perlu kita cermati bersama. Pertama, efisiensi anggaran dapat berdampak pada kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Nah, sebagai contoh, anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru misalnya laboratorium, perpustakaan hingga toilet sekolah dapat dikurangi atau ditunda. Akibatnya banyak sekolah yang beroperasi dengan kondisi bangunan yang tidak layak, sempit atau minim fasilitas penunjang belajar. Hal ini tentu akan mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar. Kedua, efisiensi anggaran bisa berimbas pada pengurangan tenaga pendidik dan staf administrasi. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil sangat bergantung pada guru honorer atau tenaga kontrak, tidak memperpanjang kontrak atau bahkan memberhentikan pegawai. Kondisi ini akan meningkatkan beban kerja guru tetap dan berdampak langsung pada efektivitas proses pembelajaran di kelas. Nah, ketiga, dalam jangka panjang efisiensi anggaran yang tidak diimbangi dengan manajemen yang baik bisa menyebabkan kesenjangan akses pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di daerah maju mungkin masih bisa bertahan karena adanya dukungan swasta atau partisipasi masyarakat. Namun sekolah di wilayah 3T maksudnya, terdepan, terluar, dan tertinggal akan semakin kesulitan untuk berkembang. Ketimpangan ini bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, efisiensi anggaran juga berdampak pada pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Olehnya itu, pelatihan, seminar, dan program peningkatan kualitas guru seringkali menjadi anggaran yang pertama kali dipangkas. Padahal, kualitas pendidikan sangat tergantung pada guru yang profesional dan terus belajar. Jika kesempatan peningkatan kapasitas ini dibatasi, maka kualitas pembelajaran pun stagnan. Namun demikian, kita juga perlu melihat bahwa efisiensi anggaran tidak selalu membawa dampak negatif. Bila direncanakan dengan matang dan dilaksanakan secara tepat, efisiensi bisa menjadi alat dan mencegah pemborosan dan mendorong inovasi. Contohnya, kantor atau lembaga pendidikan dapat mengganti kegiatan seremonial yang memakan banyak biaya dengan kegiatan yang lebih produktif. Sekolah juga bisa mengoptimalkan teknologi digital untuk mengurangi pengeluaran logistik dan kertas. Disinilah pentingnya perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, efisiensi juga bisa membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Setiap rupiah
yang dikeluarkan harus dipastikan memberi dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, baik dari sisi peserta didik, pendidik, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan adalah hal yang tidak bisa dihindari, apalagi dalam suatu krisis atau tekanan ekonomi. Namun kebijakan efisiensi ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dampaknya tidak terlihat dalam sekejap. Oleh karena itu efisiensi harus disertai dengan prinsip kehati-hatian, pemerataan dan tetap mengedepankan kualitas serta akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan lisan yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bahan refleksi bersama dalam memajukan dunia pendidikan di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang terus berubah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.